Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi pada pembelajaran tentang ISO 45001 versi 2018, yang dimana akan menjelaskan tentang materi Swedish Occupational Fatigue Inventory atau SOFI. Di sini presentasi ini diselenggarakan untuk mendapatkan gelar non edukasi CUOH SMS, yang dimana pembelajaran ini diselenggarakan oleh PT Ki HSS Indonesia. Untuk Sofi sendiri akan dipresentasikan tentang atau dari kelompok 3 yang dimana terdiri atas saya Devin Indarno Vega dan partner saya Puji Dwi Putri. Oke, yang pertama kami akan menjelaskan tentang kerangka-kerangka yang pada presentasi kali ini. Yang pertama kami akan menjelaskan definisi SOFI, yang kedua manfaat dan tujuan SOFI, yang ketiga indikator SOFI, yang keempat cara membuat SOFI, yang kelima interpretasi sistem SOFI, dan yang keenam contoh penerapan sistem SOFI pada analisa studi kasus. Oke, pertama kali hal ini akan menyangkut tentang kecelakaan kerja. Faktanya, jumlah angka kecelakaan kerja di Indonesia saat ini relatif masih tinggi. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019, tercatat 114.235 kasus kecelakaan kerja. Sedangkan pada tahun 2020, periode Januari hingga Oktober, BPJS mencatat 177.161 kasus kecelakaan kerja, di mana 53 kasus penyakit akibat kerja, di antaranya pada 11 kasus adalah kasus COVID-19 yang baru-baru ini kita alami. Di mana perlu digarisbawahi kecelakaan kerja akibat kerja dapat mengakibatkan kelelahan. Apa itu kelelahan? Kelelahan adalah suatu keadaan di mana mental atau fisik merasa lelah dan mengurangi kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Kelelahan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari aktivitas mental sampai fisik, di mana salah satunya adalah kurang tidur atau terganggunya jam tubuh internal. Faktor-faktor penyebab kelelahan dapat terkait mengenai pekerjaan atau tidak terkait dengan pekerjaan. Di sini mengapa kelelahan perlu diindikasi? Yang pertama dapat menyebabkan kecelakaan kerja, di mana kelelahan dapat menurunkan kewaspadaan yang dapat menyebabkan kesalahan dan peningkatan insiden dan cedera. Yang kedua, efek kelelahan dapat berjangka panjang atau pendek, di mana jangka pendek dapat berupa microslip, atau jangka panjangnya dapat berupa penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan gangguan lainnya. Pertama, di sini apa Anda pernah mendengar istilah microslip yang tadi saya sebutkan? Oke, di sini salah satu contohnya adalah pada kelelahan jangka pendek, yang dimana microslip adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami microslip kerap tidak menyadarinya, di mana otak manusia umumnya baru bisa mengingat sesi tidurnya setelah beristirahat lelap selama 1 menit. Hal ini didasari oleh ketika kita memaksakan diri untuk tetap terjaga. Penyebab microslip itu antara lain terdapat salah satu penyebab microslip saat berkendara antara lain. Yang pertama kurang tidur, yang kedua adalah kelelahan akibat melakukan aktivitas. Bagaimana sih cara penanganannya? Salah satu metode evaluasi untuk penanganan microslip adalah metode yang kami akan mempresentasikan kali ini. Ini metode SOFI. Oke, di sini SOFI itu apa sih? Swedish Occupational Fatigue Inventory atau disingkat SOFI merupakan metode pengukuran kelelahan dan kantuk yang dikembangkan pertama kali oleh Asberg pada tahun 1998, di mana SOFI merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelelahan selama melakukan aktivitas kerja secara penilaian subjektif. Manfaat dan tujuan SOFI untuk mengetahui tingkat kelelahan yang dialami oleh seseorang dan mengetahui faktor terbesar yang menyebabkan kelelahan. Menurut Asberg, 5 indikator kelelahan yang digunakan pada pengukuran metode SOFI atau dimensi kelelahan. Yang pertama adalah sleepiness atau rasa kantuk, yang kedua physical discomfort atau ketidaknyamanan fisik, yang ketiga lack of motivation atau kekurangan motivasi, yang keempat lack of energy atau kekurangan energi, dan yang kelima physical exertion, yang dimana adalah pengarahan tenaga fisik. Di sini ada indikator metode SOFI menurut Asberg pada 5 multidimensional kelelahan,
yang dimana rasa kantuk, yang dimana dijelaskan merasa malas, sering menguap, pandangan buyar, ingin segera tidur dan mengantuk. Selanjutnya ada dimensi kekurangan motivasi yang dimana merasa tidak peduli, acuh tak acuh, tidak bersemangat atau letih, atau tidak banyak bergerak. Serta yang terakhir tidak tertarik dengan sekitar. Yang ketiga adalah uh, dimensi ketidaknyamanan fisik yang dimana merasa nyeri, tubuh kesakitan, merasa kram di beberapa titik, persendian terasa kaku atau otot menegang. Dimensi yang keempat adalah pengerahan tenaga fisik yang dimana tubuh terasa hangat, nafas tersengal-sengal, jantung berdebar-debar, bernafas agak sesak, dan berkeringat. Yang kelima adalah kekurangan energi yang dimana energi banyak berkurang, tenaga terkuras untuk hal lain, merasa sangat lelah, energi terkuras setelah bekerja atau bekerja berlebihan. Di sini ada cara membuat metode SOFI, di mana secara garis besar pembuatan SOFI mengarah kepada 5 aspek utama dimensi yang tadi disebutkan dan didasari oleh pengertian menurut Asperg tahun 1998, di mana metode SOFI sendiri terdiri dari 25 pertanyaan pada kuesioner, dan dari nilai kuesioner tersebut dipasang nilai berskala 0 sampai 6 untuk mendapatkan nilai rataan SOFI, di mana pada tabel sebelah kanan dijelaskan tentang 5 aspek utama tersebut. Di sini ada contoh kuesioner SOFI yang dibentuk oleh atau dibuat oleh Ali Wijaya untuk penelitiannya, yang dimana dilakukan untuk pengamatan kelelahan pada petani pada tahun 2020, yang dimana tabelnya sudah dapat disaksikan pada sebelah kanan, terdiri dari 5 dimensi dan nilai skala dari 0 sampai 6, yang dimana pada skala 0 dinyatakan tidak merasakan, skala 1 hampir tidak merasakan, skala 2 jarang merasakan, skala 3 kadang-kadang merasakan, skala 4 sering merasakan, skala 5 sangat sering merasakan, skala 6 selalu merasakan. Di sini adalah interpretasi sistem SOFI, di mana di sini adalah rangkaian pemaparan atau penerapan dari sistem SOFI itu sendiri. Yang pertama adalah persiapan kuesioner SOFI yang tetap berisi 25 pertanyaan dan dari setiap 5 indikator dimensi. Kemudian dibagikan kepada koresponden-koresponden atau operator yang kita akan amati tingkat kelelahannya. Kemudian dari jawaban dari semua koresponden tersebut akan kami rekapitulasi atau kami hitung kembali, di mana outputnya dari metode SOFI ini yang pertama adalah menghitung tiap dimensi kelelahan, yang kedua menghitung rata-rata total score, dan yang ketiga interpretasi nilai skor. Di sini kita sudah masuk ke tahapan 6 ya. Ini adalah analisis tingkat kelelahan operator menggunakan metode SOFI. Di sini adalah contoh kasus yang kita ambil, di mana pada kasus yang kita buat ini terdapat 6 operator pada suatu proyek. Operator tersebut akan menjadi koresponden kami untuk metode SOFI. Dari pertanyaan atau kuesioner yang kami akan bagikan nanti terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, berapakah rata-rata nilai tingkat kelelahan pada setiap operator? Dan yang kedua, dimensi manakah yang memiliki nilai kelelahan tertinggi? Dari hasil kuesioner yang diberikan pada koresponden, didapat matriks berikut. Dari penelitian ini atau dari contoh kasus ini, salah satu pembentukan matriks ini kami ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Senja Oktaviana pada tahun 2021, di mana pada tabel tersebut dibagi menjadi 6 operator sebagai jumlah koresponden, terus juga dibentuk 25 pertanyaan, dan kami hitung nilai rata-rata kuesioner dengan nilai maksimal 150 dari skala 0 sampai 6, yang dimana jika hasil dari nilai SOFI dari total nilai SOFI mencapai nilai maksimal 150, berarti dikatakan bahwa sang operator tersebut bekerja sangat berat dan melampaui batas, yang dimana operator tersebut merasa sangat kelelahan dengan tingkat kelelahan tinggi. Di sini dilakukan proses pengolahan hasil kuesioner menggunakan metode SOFI. Didapat dari ke-6 operator, tingkat kelelahan menggambarkan 6 operator yang bekerja dengan tingkat kelelahan sedang, di mana dengan nilai rata-rata kelelahan koresponden berkisar lebih dari 113, yang dimana tercantum kategori rendah, dan di bawah 4,87, yang dimana jika di atas 4,87 itu dapat dikategorikan sebagai tingkat kelelahan yang tinggi.
Di sini ada tabel nomor 2 yang dimana klasifikasi rating kelelahan metode Sophie menurut Azwar 2012 yang dimana dikutip dari Asberg 1998 dimana ada 3 kategori, ini rendah, sedang, dan tinggi. Dari contoh kasus yang kami buat di mana di sini ada grafik tingkat kelelahan operator menggunakan metode Sophie. Tercatat 6 operator bekerja dengan tahapan atau tingkat kelelahan sedang. Oke, di sini nih hasil kedua yang dimana berdasarkan hasil dimensi Sophie itu sendiri dapat diketahui dimensi kelelahan dengan nilai tertinggi yaitu ketidaknyamanan fisik dengan nilai 97, di mana kebanyakan operator merasa berkeringat dan jantung berdebar lebih saat melakukan pekerjaan. Di sini ada total 5 indikator dimensi kelelahan yang dimana rasa kantuk mendapatkan total skor 95, ketidaknyamanan fisik mendapatkan skor 97, kekurangan motivasi mendapatkan skor 51, dan kekurangan energi 43, serta pengarahan tenaga fisik mendapatkan skor 85. Di sini dari pendataan metode Sophie kita dapat memberikan atau melakukan proses penyaranan atau evaluasi lebih lanjut untuk peningkatan kualitas kerja dalam hal mengurangi tingkat kelelahan. Yang dimana ada beberapa solusi terkait pencegahan kelelahan kerja dapat diatasi dengan istirahat yang cukup. Ada pula mengonsumsi makanan bergizi pada setiap pekerja dan juga bisa dilakukan proses olahraga, contohnya melakukan senam ergonomi atau gerakan peragangan leher seperti head drops, shoulder blade squeeze, prone extension, dan lain-lain. Serta salah satu faktor yang penting yaitu untuk mengurangi microsleep adalah durasi tidur yang cukup. Ada pula dalam skala besar yang dimana salah satu saran dari kami untuk perusahaan dapat mengadakan sosialisasi atau training tentang pentingnya mental workload dan fatigue awareness, yang dimana salah satu contoh implementasinya pada setiap hari dapat memaksimalkan safety talk atau bahkan penyesuaian roster shift jika memang diperlukan. Di mana pada salah satu dimensi kelelahan menurut Asberg yaitu dimensi kekurangan motivasi, kami juga dapat menyarankan untuk dapat diatasi dengan pemberian reward atas kinerja kerja pada setiap operator atau tenaga kerja. Kemudian ada salah satu solusi dengan tingkat penyelesaian yang sangat luas, ya ini dengan pengadaan acara-acara seperti family gathering di mana dari operator sendiri dan bahkan keluarga operator sendiri itu merasa senang dan aman untuk melakukan pekerjaan di lain hari. Oke, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok 3 terkait metode Sophie. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.